Untuk para sengkuni-sengkuni yang membenci Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, saya katakan pada Anda bahwa kalian semua itu tidak berguna di tanah Indonesia ini. Jadi sebaiknya kalian tuh diem. Jangan suka menjelek-jelekan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu resmi, sah dipilih rakyat, sah menurut undang-undang, sah menurut apapun. Jadi tidak boleh ada yang menjelek-jelekan, sebab pekerjaan beliau tidak pernah ada yang jelek. Semua untuk rakyat. Beliau bekerja untuk rakyat, bukan untuk satu golongan, bukan untuk keluarganya dan siapapun. Berbicara melalui hatinya yang kotor, pikirannya yang busuk, jadi dia mengeluarkan fitnah terus. Yang ada di hati dan pikiran Tipa ini, ya, cuman kebencian. Tipa ini sebenarnya udah bisa dijerat hukum. Pertama, ya, provokator, menebar kebencian, memfitnah bahwasanya tahun 2027, ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Tipa, otak kau taruh di mana? Kau ya nggak ada malu-malunya. Kau ini urat malu kau udah putus. Urat apa namanya? Gak ada aku tengok perempuan sedasar kau ini memfitnah orang. Yang kau fitnah itu mantan presiden. Kau punya dendam pribadi apa sama Pak Jokowi? Apa karena kekasih hati belahan jiwa kau dipecat jadi menteri sama nggak menang di capres? Terus-terusan kau menghina Pak Jokowi, ya kan, memfitnah Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi itu kan menurut dia, ya kan, menurut si Tipa ini, ya, Pak Jokowi itu mencoba untuk menyiapkan si bocil. Maksudnya menyiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pengganti seperti Bapak Jokowi. Dia bilang entah 2029 atau maju jadi 2027 melalui sebuah kudeta. Mungkin kan gila nggak tuh? Kau Tipa ya, ini fitnah loh. Fitnah yang kau lontarkan kepada Wakil Presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau fitnah, ya, seolah-olah Gibran akan mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Maunya ada yang laporkan kau. Nggak jelas sekali mulut kau. Mulut pesona bangke kau. Nggak malu kau dengan pakaian yang kau pakai. Tiap hari kau menebar fitnah. Manusia kayak Tipa ini gak usah kalian dengarkan. Ya, ini manusia perempuan yang halusinasi karena cinta. Ada pula di dalam pikiran kau itu bahwasanya Gibran Rakabuming Raka akan mengkudeta Pak Prabowo. Kalau kau yang di posisi Gibran, mungkin kau akan mengkudeta Pak Prabowo. Tapi kalau Gibran nggak mungkin. Jadi jangan kau giring-giring opini masyarakat, ya, seolah-olah Gibran itu mau mengkudeta Pak Prabowo. Lama-lama menjijikkan keluar kata-kata yang dari mulut kau itu. Tipa, kau yang buat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini. Kau yang membuat perpecahan di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang kayak kalian gini ya, cocoknya disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Mulut kau suka-suka berbicara. Kau berbicara sesuai dengan otak kau, isi kepala kau. Fitnah terus yang kau lontarkan. Perempuan macam apa kau ini? Perempuan berhati iblis. Gak ada kebaikan sedikit pun yang kau tanamkan di hati kau. Cuman kebencian aja. Kebencian kau kepada Pak Jokowi tak beralasan. Apa alasannya? Karena kekasih hati belahan jiwa kau kena pecat, terus gak menang jadi capres. Cinta mengalahkan segalanya ya Tipa ya. Sampai kau tahan, ya kan, memfitnah orang. Apalagi yang kau fitnah itu Wakil Presiden negara Republik Indonesia ini. Kata-kata kau ini udah luar biasa ini, ya. Kau bilang Bapak Jokowi, ya, Gibran Wakil Presiden Rakabuming Raka, ya kan, mungkin akan mengkudeta Pak Prabowo tahun 2027. Dan sedeng kau. Kau berobatlah Tipa, cek kejiwaan kau. Memang udah bergeser berat kau. Kau bocor halus tapi keliling, tak bisa tampal. Gak ada orang yang mau mengkudeta Bapak Prabowo Subianto.
Habis itu pura-pura kau, ya kan? Mari kita dukung presiden. Padahal kau sendiri nggak milih Pak Prabowo. Sok-sokan pula kau bela-bela Pak Prabowo. Nggak main kau tiba. Muka kau tuh ya kan, cocok dengan hati kau yang kotor itu. Tobat napa kau tiba? Nggak ada perempuan kayak kau gini kurasa. Ya, yang tak punya hati nurani sama sekali. Tukang fitnah, penebar kebencian. Perempuan yang paling menjijikkan seluruh Indonesia. Kata-kata kau tidak ada satupun yang benar. Cuman menurut halusinasi kau. Berhenti kau fitnah orang. Apalagi yang kau fitnah itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau suka atau tidak suka, Gibran itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalau kau nggak suka kali, pindah aja kau. Menyemak aja kau di Indonesia ini. Bikin gaduh aja kau. Iya, jadi apa yang dilakukan oleh Mas Wapres itu bukan membuat kebijakan baru atau bukan membuat program baru. Jadi, Republik ini sebenarnya sudah punya sebuah program yang namanya SP4N Lapor, ya, yang dimana program ini rumahnya adalah www.lapor.go.id, gitu. Nah, disinilah warga, ya, masyarakat, rakyat, semuanya bisa melapor ke website tersebut untuk kemudian tindaklanjuti oleh pemerintah. Ya, siapa aja pemerintah di sini. Jadi inisiator dari lapor.go.id ini dan juga koordinatornya itu adalah KSP atau Kantor Staf Presiden. Ini sudah ada sebelum Pak Prabowo. Sudah. Bahkan by the time Mas Gibran itu membuka kanal lapor Mas Gibran ini, Mas Wapres. Lapor Mas Wapres ini jumlah laporan itu udah hampir 1 juta. Oh. Jadi ini sudah program lama sebenarnya ya. Nah, lalu yang terjadi apa? Laporan yang masuk itu kemudian diverifikasi, ya. Setelah diverifikasi, baru ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti, baru dikembalikan dan ditanggapi oleh pelapor. Apakah sudah puas atau belum? Baru kalau sudah oke, laporan dinyatakan selesai, case close, gitu ya. Nah, tadi kan saya bicara soal inisiator dan koordinatornya adalah KSP. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah siapa sih yang dikoordinasi oleh KSP? Nah, ini ada beberapa kementerian. Yang pertama itu adalah Kemendagri. Kalau laporannya ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, ya. Yang kedua adalah Menpan RB. Kalau laporannya ini terkait dengan kementerian lembaga di tingkat pusat, ya. Lalu juga ada Komdiji, dulu Kominfo namanya ya, sebagai penyedia rumah IT-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga kalau misalnya ada laporan-laporan yang arahnya itu adalah mal administrasi negara dan lain-lain ya, di sini ombudsman juga ikut, gitu. Jadi ini adalah sebuah hal lama sebenarnya ya, yang kemudian ini sebelum adanya lapor Mas Wapres, itu banyak sekali laporan yang terpaksa nggak diverifikasi. Karena beberapa hal. Hal yang pertama, karena ini website ya, jadi dibutuhkan kemampuan teknis, ya, sedikit literasi. Nah kan, ya saudara-saudara kita yang kelas menengah bawah, kadang-kadang kan tidak cukup cakap lah ya, terkait dengan kemampuan teknisnya melapor melalui teknologi digital. Itu yang pertama. Jadi di lapor Mas Wapres ini, mau kelas bawah, kelas atas, kelas menengah, semuanya diberikan asistensi, Mas. Gitu. Jadi semuanya bisa melapor. Jadi ada asistensinya di situ. Lalu yang kedua, ada yang terpaksa nggak dilanjutkan laporannya karena dia nggak terkait 2 hal. Hal pertama itu adalah pelayanan publik. Hal kedua adalah kebijakan publik. Gitu. Nah, kadang-kadang laporannya ini ya macam-macam. Ada yang iseng ya, atau ada yang ya sifatnya kayak karakter assassination itu juga ada. Itu kan di action ada. Boleh nggak saya lapor tentang siapa yang bikin fufu fafa gitu misalnya. Kayak gitu. Itu kan iseng-iseng ya. Iseng-iseng politik lah itu ya. Dan juga tujuannya untuk menyerang Gibran sebenarnya kan. Ya, dan yang ketiga, kemarin itu banyak yang nggak dilanjutkan karena tidak ada identitas pelapor. Gitu. Sehingga ya terpaksa nggak dilanjutkan. Karena apa? Dengan adanya identitas pelapor, maka kredibilitas laporannya ini ya itu bisa bertanggungjawabkan karena ada identitas pelapor. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang melapor ya, itu identitasnya disembunyikan.
tidak akan dimunculkan. Dan keselamatan si pelapor itu dijamin oleh institusi kepresidenan langsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Mas Gibran, ya kalau kita ibaratkan lapor.go.id ini adalah dapurnya, yang dilakukan oleh Mas Gibran itu menambah pintunya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu hanya menambah input laporan yang baru, kanal baru aja, ya, untuk sebuah kebijakan yang udah existing. Gitu. Nah, masalah aja tadi kan nggak tahu ada lapor.go.id ini kan? Nggak tahu ya. Karena kan yang diberitakan kan tiba-tiba Mas Wapres ya Gibran bikin inisiatif itu, terus kemudian kan ada narasi yang mengatakan atau nyinyiran yang bilang bahwa itu kan levelnya kelurahan, level kabupaten gitu. Ngapain Wapres ngurusin seperti itu? Jadi itu yang berkembang dan terutama juga dikaitkan dengan langkah-langkah gercepnya Gibran setelah pelantikan kan, Bro Uki, yang melihat MRT, terus menemui utusan pejabat dari China atau dari Jepang atau pokoknya sangat gercep ya, terus kemudian makan bergizi sehat, percontohan. Intinya seakan-akan Gibran itu jalan sendiri gitu. Padahal ini tentu atas Pak Prabowo pasti tahu ya. Menurut Bro Uki gimana itu? Jadi pertama misal yang terkait dengan lapor Mas Wapres ya. Tadi saya sudah bilang ya bahwa ini bukan kebijakan baru, ini bukan program baru ya. Mas Gibran hanya memperkuat program yang sudah existing dengan cara-cara yang levelnya itu giat ya, bukan program, bukan juga kebijakan. Dan satu hal yang pasti, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia itu mengetahui ya, membolehkan, mengizinkan ya Mas Gibran untuk melakukan itu semua. Jadi tentu saja ya Mas Gibran dan Pak Prabowo sebagai presiden, Mas Gibran wakil presiden, Pak Prabowo sebagai presiden, ini bergeraknya sebagai sebuah kesatuan. Jadi memang ya kami sadar bahwa di luaran itu banyak sekali narasi yang berkembang ya, seolah-olah untuk membangun persepsi bahwa antara presiden dengan presiden berjarak. Presiden dengan wakil presiden itu berjarak ya. Atau seolah-olah memberikan alasan-alasan untuk presiden tidak menyukai wakil presiden. Atau sebaliknya ya, demikian juga wakil presiden ke presiden. Tapi satu hal yang pasti ya, antara Presiden Republik Indonesia dengan wakil presiden Republik Indonesia adalah sebuah kesatuan ya. Mereka berada di sebuah institusi yang namanya kepresidenan dan chemistry di antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini luar biasa baik. Luar biasa baik. Jadi kita sama-sama tahulah ya, Pak Prabowo itu mengadakan misalnya penggemblengan, bahkan sebelum di Magelang kan sudah ada pembekalan di ini ya, Hambalang ya, dan lain-lain. Dan Pak Prabowo itu kan selalu narasinya itu persatuan dan persatuan. Elit, ya. Iya. Karena tantangan begitu besar di depan, nggak bisa dihadapi sendiri, harus bersatu kayak gitu-gitu kan. Iya, dan nggak mungkin ya kemudian antara presidennya dengan wakil presidennya sendiri nggak kompak, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi narasi yang berkembang di luar ya terkait dengan wah udah ada jarak nih, wah Mas Wapresnya melakukan ini inisiatif sendiri, wah melangkahi presiden segala macam, itu tidak benar ya. Dan presiden dan wakil presiden dalam hal ini apapun yang mereka lakukan, mereka adalah sebuah kesatuan, dan presiden sebagai pimpinan dari institusi yang namanya kepresidenan ini mengetahui, membolehkan dan mengizinkan, atau di beberapa hal bahkan menginstruksikan. Seperti ketika Pak Prabowo sebelum berangkat ke Tiongkok ya. Jadi kan rangkaian kunjungan Pak Prabowo di luar negeri itu lumayan lama ya. Itu berangkatnya itu dari tanggal 8 sampai tanggal 26 ya, kurang lebih 14 hari ya. 1 hari sebelum pilkada ya?